Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan file biometri Go yang telah saya kirimkan mungkin di grup. Nah, yang pertama kalian unduh dulu file RAR biometri Go yang telah saya kirimkan. Kemudian diekstrak. Setelah itu buka file yang ini. Nah, ketika kalian akan mengerjakan biometri, kalian tentukan dulu biometrinya menggunakan metode apa, apakah RAL, RAK atau RBSL. Misalkan di sini saya akan mengerjakan mengerjakan soal RAK yang kemarin. Nah, maka pilih metode RAK ini. Kemudian kita lihat jumlah kolom dan barisnya. Jika ini 4, ini kan 4, 1, 2, 3, 4, dan ini 4, 1, 2, 3, 4, maka kita pilih yang 4 kali 4. Nah, setelah terbuka file dari Excel-nya, kita lihat di sini soalnya. Nah, misalkan kita hanya tinggal memasukkan angka dari soal. Misalkan di sini ada perlakuan A kelompok 1 ya ini 260. Kemudian yang ini perlakuan A kelompok 2 berarti 280. Kemudian 298. Lalu perlakuan A kelompok 4 yaitu 288. Nah, begitu seterusnya sampai seluruh data dimasukkan ke tabel ini. Di sini kan dari tampilan Excel ini ada bagian dari tabel hasil penelitian. Kemudian ini data itu uji normalitas data. Kan di sini ada A, B sampai D. Berarti ada 4 data, yaitu data A, B, C, dan D. Dan ini fungsinya untuk uji normalitas. Nah, caranya kan setelah ini diisi, maka hasil dari keseluruhan data ini yang biasa kita cari itu sudah muncul otomatis gitu. Tidak perlu dihitung, sudah muncul otomatis sampai ke bawah, sampai ke tabel ANAPA. Tapi sebelumnya kita harus mengerjakan dulu ini uji normalitas. Untuk caranya kita tinggal blok ini, Ctrl C, di copy, kemudian kita paste di sini. Nah, Ctrl V. Nah, kan untuk uji normalitas datanya harus diurutkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Nah, maka pilih sort and filter, kemudian sort smallest to large. Nah, maka datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai ke terbesar. Kemudian kita tinggal salin di sini, tulis ulang 290, 280, dan seterusnya sampai seluruh data dimasukkan. Maka otomatis semua data yang kita cari ini akan muncul secara otomatis. Begitu data B, data C, dan data D. Sama caranya seperti data A. Kemudian kita uji homogenitas. Nah, untuk uji homogenitas juga sama, kita tinggal memasukkan data dari ini, kita copy paste data yang ini, Ctrl C, masuk ke homogenitas. Nah, kita tinggal copy paste di sini, Ctrl V. Nah, maka seluruh data yang kita cari akan secara otomatis sampai ke bagian ini. Nah, kemudian setelah uji, kan ini uji normalitas dan uji homogenitas sebagai uji prasyarat analisis. Setelah itu kita lihat ini faktor koreksi, jumlah kuadrat total, dan seterusnya sampai ke tabel ANAPA, dan ini koefisien keragaman. Semua data yang kita cari nilainya sudah ada. Nah, bagaimana kita melaporkan atau menampilkannya dalam Microsoft Word? Nah, untuk Microsoft Word sendiri dimasukkan ke Microsoft Word, tentu kita sudah mengerjakan beberapa tugas sebelumnya dan ada file seperti ini misalkan. Jadi sudah ada data, misalkan di bagian ini latihan, kita tinggal masukkan soalnya ini kita masukkan, kemudian tabel hasil penelitian kita tinggal copy paste dari ini
copy paste bagian ini, lalu kita pindahkan ke sini. Hapus dulu. Nah, datanya sudah dimasukkan ke Microsoft Word. Lalu untuk ininya tinggal tulis saja masing-masing. Kemudian prasyarat analisis uji normalitas data A. Kita tinggal kembali ke Microsoft Excel-nya, data A. Kita copy paste bagian ininya saja. Ctrl C, masuk ke Word. Ctrl V. Nah, kita atur saja. Besar. Nah, terus selanjutnya dan sama seterusnya seperti itu. Nah, untuk jika ingin dirapikan, misalkan bagian ininya, bagian ini nomor X, kan ini ada aturannya, ada yang seperti ini. Kita tinggal copy paste aja ini. Ctrl C, Ctrl V. Kada tabelnya kan, maka bagian ininya rapi gitu. Nah, seperti itu. Dan seterusnya data B, data C, data D. Kemudian uji homogenitas sama saja, kita copy paste uji homogenitas, tempelkan di Microsoft Word. Lalu untuk bagian ininya, varians gabungan dan sebagainya, kita tinggal, mungkin sudah ada data ya sebelumnya dari soal-soal sebelumnya mengenai ini bagian-bagian tulisan ini, bukan? Nah, tulisan ini sudah ada mungkin ya, tinggal angkanya saja ini hasil-hasilnya, maka tinggal kita lihat dari Microsoft Excel. Misalkan ini log S kuadrat, log S kuadratnya berapa? Log S kuadrat 2,53. Kita tinggal tulis 2,53. 2,53. Nah, begitu seterusnya sampai selesai uji homogenitas. Setelah selesai uji homogenitas, kita simpulkan. Tapi sebelumnya kan, sebelum ke uji homogenitas harus uji normalitas dulu. Kalau uji normalitas semua datanya normal, maka kita lanjut ke uji homogenitas. Tapi jika ternyata di uji normalitas datanya ada yang tidak normal, maka kita tidak perlu lanjut ke uji homogenitas. Kita langsung ke kesimpulan. Karena misalkan data tidak normal, maka otomatis data tidak homogen dan dilanjutkan dengan statistika non parametrik. Lanjut ke hipotesis penelitian. Ini ada. Lalu ke faktor koreksi. Nah, ini faktor koreksi adanya di tabel hasil ini. Tabel hasil. Nah, ini ada faktor koreksi. Kita tinggal pindahkan saja angkanya. Begitu seterusnya. Kemudian tabel ANAPA. Kita tinggal copy paste tabel ANAPA ini ke Word. Lalu kesimpulannya ini sudah tahu mungkin dari statistikanya. Kemudian untuk kakak sama, kita di sini yang di Microsoft Excel itu cuma hasilnya saja mengenai rumus dan penulisan rumus dan sebagainya. Silakan tulis secara masing-masing di Microsoft Word-nya karena sulit menulis rumus untuk di Microsoft Excel. Kemudian kita ke kesimpulannya. Setelah itu selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.